Shalom Jemaat Kerinduanku Church. Percayalah bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa karena kita adalah orang-orang yang selalu menerima pengurapan dari Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya Joktavianus akan membagikan isi hati Tuhan melalui renungan. Dan sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan membentuk hati kami, membentuk hidup kami. Dan biarlah Tuhan apa yang kami dengar pada hari ini, kami tahu karena Yesus sayang sekali sama kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini mungkin Anda lagi punya pertanyaan dalam kehidupanmu, apakah Tuhan masih mau mengampuniku? Mungkin itu adalah pertanyaan Anda semua. Mungkin itu juga adalah yang membuat kita jadi mikir ya. Saya udah ngelakuin banyak kesalahan, saya masih banyak ngelakuin banyak dosa. Kira-kira Tuhan masih mau nggak sih ngampunin saya? Dan itu juga yang jadi tema renungan kita pada hari ini. Apakah Tuhan masih mengampuniku? Kenapa sih kita punya pikiran kayak gitu? Karena kita ingat ya, ada satu firman Tuhan yang katakan gini, bahwa yang menjadi pemisah antara aku dan engkau, antara kita dengan Allah kita dengan Bapa, ada segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita merasa bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, kita punya pelanggaran dalam kehidupan kita, akhirnya kita terpisah dan kayaknya Tuhan jijik banget sama kehidupan kita. Dia sepertinya nggak mau lihat kehidupan kita. Dia nggak mau bareng-bareng lagi sama kita. Kenapa? Karena saya jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan pada kita semua, firmannya katakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Seringkali kita hanya fokus sama dosa kita fokus sama kejatuhan kita, tapi kita lupa bahwa Tuhan yang sama, yang kasih peringatan sama kita, bahwa akan ada jarak kalau ada dosa. Justru Tuhan yang sama juga ingetin sama kita bahwa gini, kalau engkau jatuh dalam dosa, yuk jangan hidup dalam dosa, bangun, bangkit. Dengan cara apa? Berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, maka Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang adil, yang mau apa? Memberikan pengampunan untuk segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa kita ini adalah umat-umat tebusan. Artinya gini, kita sebenarnya nggak layak untuk terima pengampunan. Kita itu kotor banget hidup kita, bahkan sejak lahir juga udah ada dosa dalam kehidupan kita, sehingga seharusnya kita mati di dalam hukuman kekal. Tapi Tuhan kita sayang banget sama kita. Oleh karena itu Dia jadi manusia. Dia ngambil tubuh yang fana, tubuh yang hina menjadi manusia supaya Dia bisa kasih korban. Yaitu apa? Dirinya sendiri. Supaya kita yang seharusnya terima hukuman kekal, tapi karena Dia adalah hakim yang adil, hukuman tetap berjalan, tapi Dia yang terima hukumannya untuk ganti dosa kita. Bukankah itu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan? Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini engkau masih ngerasa bahwa engkau adalah orang yang gak layak, engkau masih ngerasa bahwa kalau ketika engkau jatuh dalam dosa hari ini, engkau ngerasa bahwa sepertinya Tuhan jauh dan meninggalkanmu, ingat, itu adalah tuduhan iblis supaya engkau semakin jauh dari Tuhan. Justru ketika engkau jauh dari Tuhan, kejar Tuhannya dan jauhilah dosanya. Seringkali kita justru terbalik, kita lebih lagi mengejar dosanya sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi percayalah, semakin kita hidup benar di hadapan Tuhan, semakin kita mau ngejar kebenarannya Tuhan, Tuhan selalu hadir dalam kehidupanmu Bapak Ibu sekalian. Bahkan firman Tuhan katakan, kalaupun kita jatuh tidak akan sampai tergeletak karena tangannya menopang kehidupan kita. Bapak Ibu masih ingat bagaimana ketika Yesus di atas kayu salib, Dia masih punya waktu untuk melayani penjahat di sebelahnya. Penjahat sebelahnya katakan, Tuhan ingatlah aku kalau engkau nanti sudah di Firdaus. Dan Yesus katakan pada saat itu juga, detik itu juga Dia katakan, pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan masih ngampunin loh di detik-detik terakhir kehidupannya. Dan Tuhan Yesus masih kasih pengampunan loh di detik-detik terakhir kehidupanmu, kehidupan saya dan Anda. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, yuk hari ini jangan terintimidasi dengan apa yang iblis taruh dalam pikiranmu. Kalau engkau saat ini masih hidup di dalam dosa, engkau masih dalam zina, cabul, pelanggaran, hidup kotor, engkau masih ngerasa bahwa engkau kayaknya gak mampu untuk lepas dari dosa. Engkau ngerasa bahwa Tuhan, aku jadi orang ini benar-benar gak layak Tuhan, ada banyak kesalahan yang aku lakukan Tuhan. Apakah aku masih layak untuk terima pengampunanmu? Hari ini kebenarannya adalah Tuhan mau dan Tuhan mampu. Firman Tuhan tadi katakan bahwa yuk
mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang adil, dan Dia mau mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Sebelum kita menutup pertemuan kita dengan doa, yuk saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk pertama, tulis yuk apa yang menjadi beban doamu hari ini. Bukan cuma sekedar minta, tapi juga menyatakan hatimu kepada Tuhan. Nyatakan yuk apa yang menjadi isi hatimu pada Tuhan di kolom komentar saat ini. Apa yang menjadi kerinduanmu untuk Tuhan lakukan dalam kehidupanmu, dan apa yang kamu lakukan untuk Tuhan hari ini. Kita lakukan untuk Tuhan bukan karena supaya kita masuk surga, bukan. Tapi sebagai tanda penyembahan kita pada Tuhan. Tuhan, Kau tuh udah gitu baik loh buat saya. Tuhan, Kau udah selalu menyertai saya loh. Tuhan, aku harusnya ditinggalkan tapi Engkau selalu nyertai hidup saya Tuhan. Aku yang gak layak tapi Tuhan layakkan loh aku jadi anakmu. Ini Tuhan yang menjadi penyembahanku untuk Engkau Tuhan. Ini akan aku lakukan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Silakan tuliskan di kolom komentar saat ini. Dan kalau engkau saat ini mau sama-sama mengaku dosa, Ia adalah Allah yang setia dan adil, yang memberikan pengampunan. Yuk sama-sama sembah Tuhan, sama-sama kita mau menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari sembah Tuhan, katakan Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup pertemuan kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Kami yang jatuh di dalam dosa, kami yang jauh dari Engkau Tuhan Yesus. Engkau mau tunggu bahkan mengejar kami Tuhan. Bahkan Kau berikan hidup-Mu Tuhan Yesus. Kau derita di atas kayu salib. Curahkan darah-Mu Tuhan. Agar kami yang seharusnya mati karena dosa dan membuat kami jauh dari Engkau, tapi Engkau gak biarin kami untuk jauh. Kami dikejar oleh kasih-Nya Tuhan. Engkau di atas kayu salib memberikan darah-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Agar aku dilayakan, disucikan, dikuduskan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh terima keselamatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Sehingga kami dilayakan, sehingga kami diampuni dosa kami. Sehingga kami diberikan kebebasan, kami diberikan kekuatan dari setiap pelanggaran, dari setiap masalah kehidupan kami. Sehingga kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu setia dalam kehidupan kami. Kami dilayakan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima pengampunan, kami terima sukacita dari Engkau. Amin. Saudara, ingatlah Yesus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Yang punya surga, Grace in Love with you. Tuhan Yesus memberkati.